Saya pernah membaca beberapa artikel mengenai kebiasaan anak-anak mengatakan tidak kepada orang tuanya. So, for example, orang tua minta untuk mereka duduk dan makan dengan manis, mereka katakan tidak. Dan seringkali orang tua menjadi furious, menjadi sangat kesal dengan penolakan anak mereka yang mengatakan tidak demikian. Dan seringkali terjadilah tindakan kekerasan, mungkin orang tua membentak anak atau malah menghukum anak. Tapi beberapa psikolog mengatakan kebiasaan anak mengatakan tidak seringkali juga itu merupakan seperti practice of tongue. Jadi mereka melatih lidah mereka untuk mengatakan no, no, no. Mungkin mereka tidak bermaksud demikian, tapi hanya melatih diri mereka. Jadi orang tua mesti menanggapi dengan kesabaran dan memahami bahwa pada usia tertentu anak mereka sering melatih kebiasaan ini. Tetapi jika itu juga lahir dari sikap seperti pemberontakan, atau mungkin karena mereka juga lagi lelah, atau mungkin ya kita harus memahami anak-anak tidak memahami seluruhnya apa yang baik dan benar untuk dirinya. Sehingga kadang-kadang mereka juga bersikap seperti itu dengan mudah mengatakan tidak terhadap apa yang diminta oleh orang tua. Tetapi kuncinya selalu adalah pendampingan, pendampingan, dan pendampingan. 3 kata kunci ini. Dan itu semua membutuhkan kesabaran. Pendampingan membutuhkan kesabaran. Ada ahli yang mengatakan bahwa jika anak menolak melakukan apa yang kita minta kepadanya, maka yang bisa dibuat oleh orang tua adalah jika anak meminta sesuatu kepadanya, mereka akan menanggapinya juga dan mengatakan tidak. Tidak, tidak, sampai nanti anak menyadari, oh yes, kalau saya mengatakan tidak terhadap permintaan orang tua saya, maka saya akan mendapatkan respons tidak juga. Sehingga mereka akan kemudian terdorong untuk mengatakan ya atau melakukan apa yang diminta oleh orang tua pada mereka. Dan pada tahap selanjutnya adalah bahwa orang tua menunjukkan bahwa ketika anaknya mengatakan yes untuk permintaan mereka, mereka segera menanggapinya dengan tentu perhatian. Dan ini akan membentuk mindset pada diri anak. Kalau mereka taat pada orang tua, maka mereka akan mendapatkan juga sikap yang positif dari orang tua mereka. Kalau kita membaca Injil hari ini, yang terjadi pada murid-murid adalah mereka sangat sulit memahami mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Dan karena itu yang terjadi adalah bahwa Yesus harus berkali-kali menampakkan diri pada mereka. Mungkin Anda bertanya mengapa begitu sulit membuat para murid mengerti tentang kebangkitan. Tapi I'm sure kalau kita juga berada pada posisi para rasul, kita juga akan sangat sulit memahami konsep mengenai kebangkitan badan. Dan apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus tidak memarahi mereka, Yesus tidak menghukum mereka, tetapi Yesus menampakkan kesabaran. Yesus menampakkan diri berulang kali kepada mereka dan menjelaskan mengenai dirinya. Dialah yang telah bangkit dari kematian. Dan memang di akhir Injil Markus hari ini dikatakan Yesus mengecam kedegilan hati mereka, sebab para murid bukan orang baru saja mendengarkan mengenai kebangkitan Tuhan, sebab Tuhan telah menjelaskan kepada mereka begitu lama ketika mereka hidup bersama. Dan Yesus kemudian mempercayakan kepada mereka, pergilah, beritakanlah kepada seluruh dunia. Dan ini merupakan hal yang positif ketika para murid telah percaya, Tuhan mempercayakan tugas yang indah ini kepada mereka. Tuhan tidak menjadi skeptis dengan mereka. Tuhan tahu ada kekuatan positif di dalam diri mereka. Maka para pendengar renungan pagi Semakara yang berbahagia, entah kita berada pada posisi sebagai orang tua atau sebagai anak, kita juga kerap kali harus belajar untuk setia dalam kesabaran. Dan sekali lagi sebagai orang tua, sebagai guru, kunci dari pendampingan adalah kesabaran. Dan sekali lagi, yang bisa kita lakukan adalah sabar dalam mendampingi, dan mendampingi. Dan itu kita lakukan sepanjang hidup kita. Sebagai orang tua, Anda juga sadar ketika anak Anda menjadi dewasa pun mereka tidak otomatis juga sudah menjadi anak yang luar biasa dan positif. Kita kerap kali masih tetap harus memberikan masukan, nasihat, dan motivasi. Dan demikian pula kalau kita berada pada posisi orang-orang yang dididik, maka kita juga belajar untuk mengoreksi diri kita. Kalau kita seringkali menimbulkan atau menampakkan sikap pemberontakan, mari kita belajar untuk taat
dan mengikuti apa yang juga menjadi anjuran dan tuntunan orang tua kita atau para pendidik kita. Sebab kita belum tahu tentang dunia seluruhnya. Kita tidak punya pengalaman tentang kehidupan seluruhnya. Kita belajar dari orang-orang yang sudah menjalani garam dan asam kehidupan ini. Mereka tahu apa yang terbaik juga untuk kita. Maka posisi yang paling ideal adalah relasi dan komunikasi yang kemudian juga membangun belonging satu sama lain. Dan sekali lagi, kunci dari sebuah relasi selalu adalah antara orang tua dengan anak, antara pendidik dan yang dididik, pendampingan, dan pendampingan. Tuhan ajari kami sebagai orang tua juga memiliki kesabaran untuk mendampingi anak-anak kami, juga sebagai guru kesabaran untuk mendampingi murid-murid kami. Dan semoga kesabaran yang kami tunjukkan juga dapat berbuah dalam kehidupan anak-anak kami, untuk anak-anak didik kami di masa depan mereka. Dan juga ajari kami untuk menjadi rendah hati, menerima bimbingan dan masukan dari orang-orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, yang dapat menuntun kami untuk mengenal nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan ini. Dan berkatilah kami dengan berkat Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.